kebutuhan pokok tuh banyak, tapi manajemen distribusinya mungkin lemah ya. Ya memang sebenarnya kan Sumatera itu di samping subur, tapi kan juga rawan bencana. Disebutnya tsunami kedua. Karena pertama APBD di tahun ini kan dipangkas ya. Hanya 5 miliar coba bayangkan. Belum lagi tuh influencer itu siapa itu? Ferry. Ya, dia galang aja beberapa jam dapat 7 miliar. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk perkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Pemerintah juga tengah merancang skenario rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana guna menyediakan hunian bagi para korban. Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Jadi perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Nah ini jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan huntara, hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa. Pratikno juga mengapresiasi seluruh aparat, relawan, dan pihak yang terlibat dalam upaya penanganan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Baik pemirsa, kalau bicara soal bencana banjir bandang longsor di Pulau Sumatera, kami tidak akan pernah berhenti untuk menginformasikannya, memperbaharui terus informasi terkininya. Karena memang faktanya hingga sekarang uluran tangan, bantuan masih sangat-sangat diperlukan untuk pengungsi dan korban banjir yang berada di Pulau Sumatera. Untuk itulah kami hadir di sini untuk berbincang bersama dengan Senator Republik Indonesia Irman Gusman yang merupakan dari Sumatera Barat dan juga kemarin sempat menengok saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Halo Pak Senator Gusman, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Saya manggilnya Pak Irman boleh ya? Boleh aja. Baik. Pak, ini kemarin saya dengar sempat datang langsung ke Agam ya Pak ya? Untuk melihat situasi di sana. Kita kadang kalau di Jakarta kan memberitakan, baca informasi itu hanya selintas saja. Iya betul. Aslinya seperti apa Pak Irman? Ya betul ya, jadi ini kan hari yang ke-12 barangkali ya, sejak peristiwa 27 November ya, di mana hujan lebat seminggu sebelumnya, sehingga akhirnya longsor terjadi. Nah setelah besoknya itu sebetulnya saya rencana Jumat itu sudah siap semua mau berangkat itu ke Sumatera Barat. Tapi dilarang sama tim saya di sana. Karena dikatakan, bukan, karena nggak bisa keluar dari airport bandara itu karena semua jalan itu penuh genangan gitu loh. Apalagi yang di daerah-daerah yang lokasi banjir longsor segala macam itu ya. Jadi jam 9 malam lah, Kamis malam baru saya putuskan, mengingat informasi yang ada saya nggak bisa berangkat begitu luar biasanya, udah banjir apa segala macamnya. Bahkan yang dari siang pun yang sudah mau berangkat tuh delay sampai 5-6 jam gitu loh. Nah itu, jadi karena itu saya putuskan saya tunda. Tapi tim saya pakai nama IG Center bersama MDMC, Muhammadiyah Disaster Management, yang berpengalaman soal penanggulangan bencana, dan saya di sana sebagai pembina, itu langsung ke beberapa titik ya,
untuk memberikan bantuan. Nah, jadi barulah hari Selasanya Rabunya saya baru ke Sumatera Barat. Karena sudah aksesnya ke beberapa tempat itu bisa. Kalau enggak kan hampir semuanya kan putus gitu loh. Jadi nggak banyak juga artinya saya di Padang. Bahkan saya lebih baik di Jakarta untuk mengkonsolidasikan gitu loh. Bantuan-bantuan, networking, dan sebagainya. Bahkan sebelum saya berangkat pun sempat juga lah saya dialog di Kompas TV, di Herso Bono Point kan untuk menyampaikan bagaimana situasi. Jadi saya ke sana hari Jumat kalau nggak salah ya, Jumat jatuhnya. Saya ke Agam. Ya jadi dari seminggu setelah kejadian itu ya memang karena menimpa hampir 13 kabupaten kota kan, Padang Priaman, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, pesisir selatan, kota Solo, ya kan, hampir sepertiga. Itu kalau bicara Sumatera Barat, belum lagi di mana Sumatera Utara. Jadi kita pikirkan Aceh belum lagi. Aceh ada 3 provinsi di 56 atau 58 kabupaten kota yang terkena bencana itu ya. Jadi, ya memang yang paling ada yang Padang parah itu ya, karena ada perumahan baru di sana, mungkin barangkali AMDAL-nya kurang komplit atau bagaimana, sehingga perumahannya betul-betul ya parah lah ya. Kami kemarin waktu menginformasikan pemirsa tentang situasi di Sumatera Barat, ada warga dari Palembayan, ada juga warga dari yang datang di Lembah Anai juga menginformasikan kampung sampai hilang, Pak. Oh iya, ya bahkan sampai tenggelam gitu ya, karena memang banjir ekstrim ini kan di sana namanya Galodo ya, banjir Galodo ini kan di luar dugaan gitu. Ya memang sebenarnya kan Sumatera itu di samping subur, tapi kan juga rawan bencana. Ya ada istilahnya kalau di Sumatera itu istilahnya supermarket bencana. Apa aja ada. Mau di laut tsunami-nya ada. Ya kalau di kena apinya gunungnya masih berapi, vulkaniknya ada, longsor ada. Namain deh semuanya ada. Semuanya gitu. ada ya. Jadi silih berganti aja bencananya kan. Nah, tapi yang paling berat ini bahkan bersamaan di 3 provinsi gitu. Jadi kalau nggak salah apa yang disampaikan Mualim Gubernur Aceh, dia menyatakan ini disebutnya tsunami kedua. Nah, kalau saya menyebutnya tsunami kedua plus bencana di Sumatera Utara dan tambah lagi Sumatera Barat. Berarti menurut Pak Irman pun memang layak disebut tsunami kedua bahkan plus. Iya dong, ya. Tsunami kedua artinya dampak bencananya itu begitu luar biasa. Ya, lamanya, spektrum luasnya kan. Makanya Mualim menyebut itu. Nah, kan musibah di Sumatera Utara juga nggak kalah dasar juga kan, terutama Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan ya. Sampai wali kotanya pun terisolasi. Tambah lagi Sumatera Barat. Nah, jadi menurut saya ya memang nggak bisa kita membandingkan sebetulnya ya. Karena sebab setiap bencana itu beda-beda. Tsunami walaupun ratusan ribu, tapi kan spektrum wilayahnya kan terbatas di Banda Aceh dan beberapa dekat ya. Kemarin akses ke Bukit Tinggi gimana, Pak? Wah, itu kan Lembah Anai, tempat air terjun itu kan termasuk daerah yang daerah wisata itu ya. Artinya ya itulah jalan urat nadi utama dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah, ini daerah itu sudah longsor kedua tapi beda tempat ya. Karena memang kenapa? Karena kan jalan Lembah Anai itu katakan itu kan berada di lereng bukit gitu. Iya. Yang itu sudah dibangun sejak zaman Belanda. Tapi kan sekarang kan berbeda kondisi geografisnya. Bukitnya, gunungnya kan penduduk nambah. Ya tetap aja seperti begitu. Makanya tahun lalu 2024 banjir longsor lagi kan. Nah, kalau kemarin beda tempat tapi bahkan jembatannya pun putus
bahkan ya berapa puluh orang jiwa hilang gitu loh. Nah, jadi memang berat banget. Biasanya kan itu yang utama, biasanya ke Bukit Tinggi itu sekitar 1,5-2 jam ya. Sekarang karena nggak bisa dilalui lagi. Jadi berapa Pak? Oh, bisa sampai 8-12 jam karena muter. Udah muternya jauh, tambah lagi tingkat kemacetannya dan sebagainya. Berarti akan bermasalah juga dengan ketersediaan BBM. Wow. Ya itulah dampaknya. Dampaknya kan belum kita hitung berapa Menyalurkan distribusi bantuan juga sulit dong. Iya. Tiba-tiba harga bawang contohnya biasa 50.000 jadi 200.000. Beras pun mungkin ada di kabupaten lain tapi nggak bisa dibawa. Ya sangat berdampak. Ya Sumatera Barat itu kan banyak juga turis lokal ya. Setahun itu mungkin berapa juta, 5 juta atau apa. Orang ke Padang. Tiba-tiba menurun drastis. Apalagi dari mancanegara. Ya, jadi kebutuhan pokok meningkat, kelangkaan. Ya barangkali seperti ada salah satu pedagang gitu ya. Di satu tempat, Payakumbuh itu kan terkenal tempat sumber ayam dan telur. Ya, dia mengatakan, oh, kami harganya tetap seperti sebelum ada bencana. Tapi transportasinya yang jauh lebih mahal, begitulah contoh kan. Membuat harga berubah. Membuat harga jadi begitu. Karena mahalnya berkali-kali kan begitu. Nah jadi itulah situasi yang sampai hari ini ya berarti ya nggak berubah banyak. Di Sumatera Barat tuh masih ada Pak ya warga pengungsi yang hingga saat ini bantuan masih minim Pak. Oh iya, jadi kalau sekarang terakhir yang saya baca dari laporan Polri kan Sumatera Barat itu ada sekitar hampir 35-50 ribu yang ngungsi. Memang yang terbanyak itu ada di Aceh ya, udah sampai berapa ratus ribu gitu loh. Nah itu pun SAR masih mencari juga ada yang hilang. Ada juga beberapa daerah yang terisolasi tapi sudah bisa tersambungi, tapi kebutuhan dasar masih juga masih kurang gitu loh. Jadi artinya apa? Kebutuhan pokok tuh banyak, tapi manajemen distribusinya mungkin lemah ya. Nah, karena ada suatu lokasi di Pelambayan atau di mana, karena itu yang paling parah, ekstrim, jadi banyak itu makanannya. Ya mungkin karena manajemennya kurang baik, ya bahkan bisa disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Makanya kami juga sering memberitakan ada pengungsi yang berjalan berpuluh-puluh kilometer hanya demi mendapatkan bantuan makanan. Ya, karena berjalan kaki. Iya, itu terjadi kan karena bencana ini kan bukan pada daerah tertentu, tapi menyebar gitu loh. Jadi apa tuh? Ada di bukit sini, ada yang di lembah sini, ada yang di nagari sini, banyak gitu loh. Nah itu jadi beda kalau gempa bumi kan. Kayak di Padang 2009 kan terkonsentrasi di kota Padang dan di Periaman yang di kota-kota gitu ya, umpamakan. Kalau ini kan menyebar ya Pak. Menyebarnya ke 3 provinsi. 3 provinsi. Kalau 3 provinsi itu dari Aceh paling ujung sampai Sumatera Barat mungkin lebih luas daripada Jawa yang sekarang dalam sisi luasnya. Kami dengar tadi rapat paripurna Pak. Iya. Membahas ini juga. Ya, jadi artinya dalam rapat paripurna penutupan masa sidang tahun 2025 ini, ya pimpinan DPD menyampaikan keprihatinannya, kemudian pandangan-pandangan DPD ya meminta kepada pemerintah supaya lebih aksi cepat lagi ya untuk masa tanggap darurat yang diperpanjang kan. Maksud Sumatera Barat tanggap darurat. Ya DPD pun kan hampir semua menyuarakan ya karena ketidakmampuan daerah ini ya sebaiknya itu kan diserahkan kepada pusat lah. Ya kan, tapi kan pusat mendukung penuh, tapi kan belum dalam konteks status bencana yang diatur oleh undang-undang yang mengatur soal kebencanaan ini ya. Nah, masih belum diputuskan gitu statusnya. Soal status bencana nasional maksudnya? Iya, maksudnya itu. Jadi sekarang diistilahkan prioritas nasional lah. Prioritas nasional. Istilahnya ya, tapi kan itu kan dalam
dalam Undang-Undang Bencana Nasional kan nggak ada itu istilah itu ya. Bencana nasional, bencana daerah itu kan artinya sesuatu peristiwa yang yang tidak kita inginkan terjadi, yang menimbulkan kehilangan jiwa, kerugian dan sebagainya itu. Kalau prioritas nasional kan itu ya pembangunan yang dilakukan berbasiskan apa yang menjadi prioritas kan. Pak, kalau dana bencana atau dana kedaruratan daerah sebenarnya, khususnya di Sumatera Barat ya Pak ya, Ya. apakah ada penurunan angka sehingga sekarang terlihat lebih kewalahan atau memang angkanya cukup tapi karena situasi kondisi bencananya yang luar biasa Pak? Ya dua-duanya. Dua-duanya? Karena pertama APBD di tahun ini kan dipangkas ya. Kan banyak penghematan. Dari APBD Sumber 6,5 triliun kan dipangkas 2 triliun lebih gitu. Ya, termasuk juga anggaran bencana barangkali ya mungkin dianggap ya sporadis kecil-kecil lah. Nah, tapi yang terakhir yang saya cek kira-kira hari Selasa kemarin ya, Selasa minggu lalu lah pasti ya, Selasa atau Rabu, saya tanya sama Pak Sekda, ya bagaimana Pak Sekda situasi, nah terus saya tanya bagaimana soal anggaran yang dialokasikan untuk bencana ini, berapa jumlahnya, ya sekarang paling banyak kita punya 5 miliar Pak katanya. 5 miliar? Hanya 5 miliar coba bayangkan, untuk spektrum bencana yang luar biasa. Hanya untung saja solidaritas masyarakat, bantuan masyarakat kan luar biasa ya. Jadi sekarang ini yang membantu ini ya masyarakat, baik perantau, baik orang yang simpati, itu memang ya itulah keunggulan Indonesia itu ya, rasa solidaritas itu tinggi gitu. Ya tambah lagi bantuan dari pemerintah daerah, bahkan dari yang Gubernur Jawa Barat, siapa namanya? Deddy Mulyadi coba. Ya, dia galang aja berapa jam dapat 7 miliar, langsung dia pakai Susi Air kan, belanja di pasar. Belum lagi tuh influencer itu siapa itu? Ferry Irwandi, siapa lagi tuh? Ya itu malah puluhan miliar gitu loh. Ya banyak juga yang tidak diumumkan juga memberikan lah. Jadi dan pengertian untuk kebutuhan pokok itu relatif cukup. Hanya mungkin penyebarannya yang... Tapi rasa-rasanya Pak, ketika itu dicukupi oleh di luar instansi kepemerintahan, bukankah berarti ada yang salah Pak? Ya, dan Irwandi dan lain-lain kan itu adalah warga yang akhirnya menjadi relawan kan? Irwandi. Ferry Irwandi. Iya. Ferry siapa lagi tuh beberapa. Berarti kan ada yang salah Pak ya, kalau misalnya saat ini kecukupannya adalah dari donasi. Ya, saya nggak mengatakan apa salah atau tidak, tapi memang yang saya tangkap PNPB itu kan anggarannya setelah COVID itu kan jauh menurun drastis gitu. Dengan asumsi mungkin dianggap tidak banyak bencana yang besar kan. Malah terakhir saya dengar biasanya puluhan triliun, terakhir cuma 2 triliun atau berapa. Jadi ya tentu terbatas juga gitu loh. Ya terbatas juga, untung diimbangi oleh masyarakat yang begitu antusias. Tapi kan persoalannya kan bukan soal makanan, tapi kan juga peralatan gitu ya. Iya. Nah, jadi belakangan baru turun dari TNI untuk kirim helikopter dan sebagainya ya. Tapi ya tapi sampai 14 hari sampai sekarang kan persoalan di lapangan tuh, terutama di Aceh, barangkali yang saya dapat laporan dari teman-teman Aceh. Iya. Ya di beberapa kabupaten tuh masih sangat memprihatinkan gitu loh. Iya. Kan memprihatinkan. Kayak mendengar ada warga yang minum pun hanya menggunakan air hujan yang ditada, beras mentah. Iya. Bahkan bayi diberikan mie instan. Iya. Itu melihatnya rasanya nggak kuat itu. Iya itulah ya kan. Jadi mungkin selama ini kita PNPB-nya belum disiapkan yang lebih profesional ya. Apakah kalau statusnya menjadi bencana nasional, karena saya tidak tahu prioritas nasional itu seperti apa aplikasinya. Tapi kalau bencana nasional Pak, kita lihat sisi ditetapkan bencana nasional, akan memperbaiki semua hal-hal yang kurang tadi Bapak sampaikan? Ya, pengamat mengatakan kan, ambil contoh katanya sudah 2 sejak reformasi, tsunami. Kita
ketika kejadian tsunami itu langsung Presiden SBY waktu itu menyatakan statusnya bencana nasional. Ya kalau kita lihat refleksi dengan kejadian sekarang, semuanya mengatakan sukses kan. Artinya penanganannya itu apa? Pada saat tsunami Aceh Ya 2004. contoh, ya kan sampai rehabilitasinya. Covid pun juga begitu kan. Zaman Pak Doni Murdano kan. Begitu luar biasa juga, sukses gitu. Nah tentu orang menganggapan, oh daerah udah nggak sanggup lagi. Ya berarti satu-satunya ya harus bencana nasional biar pemerintah lebih kuat dukungan politik dan hukumnya kan. Karena sudah ada undang-undang bencana ini kan yang mengatur bagaimana kalau status itu sudah nasional. Nah cuman yang kita dengar ya ada juga suara-suara mengatakan ya kan kalau zaman tsunami dulu kenapa banyak bantuan dari luar, bantuan internasional. Internasional kan mungkin barangkali ekonomi kita belum sekuat sekarang gitu loh. Padahal ini kan soal kemanusiaan gitu loh, bukan soal. Nah jadi ada yang mengatakan ya sekarang kita nggak perlu menerima bantuan dari luar, ya. Ya karena kondisi ekonomi kita udah baik, ya boleh saja gitu loh. Jadi tetap aja statusnya bencana nasional, tapi kita mandiri gitu loh. Mandiri, bahasa terima kasih kepada sahabat-sahabat kita luar negeri, tapi kami bisa menanggulangi sendiri, kan bisa aja ya. Ya Banyak tapi, opsi begitu. Apa? Banyak opsi, tapi Ya. tetap menetapkannya status bencana nasional. Katakanlah begitu. Jadi ya kan bencana nasional mandiri. Nah, supaya artinya mandiri itu artinya kita nggak menerima bantuan asing. Terima kasih gitu kan. Nah, kan bisa aja. Apa sih Pak salahnya kalau kita mengambil bantuan asing gitu? Ya saya juga nggak tahu bagi yang menyatakan begitu kan. Mungkin saya cuma memperkirakan saja. Ya Perkiraannya apa Pak? pikirannya barangkali kan ya Indonesia ini kan udah negara ekonomi 16 terbesar di dunia. Ya. Macan Asia barangkali ya. Jadi kayaknya kalau asing masuk itu kayaknya kita lemah kan bisa aja gitu ya. Ini kan soal sudut pandang aja. Ya, tapi kalau saya melihat ya kalau bencana nasional ditetapkan kemudian asing itu membantu itu kan dalam rangka solidaritas kemanusiaan. Atau kayak mereka itu tetangga kita lah, Malaysia kan namanya, Australia, dia datang membantu apapun yang kita perlukan. Itu kan menurut saya kok malah bagus-bagus saja gitu loh. Ya, bukan berarti kita tidak mampu gitu, tapi kan bentuk kepedulian sesama manusia. Nah, Berarti apakah ketika pemerintah masih belum membuka pintu untuk bantuan luar negeri dalam upaya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu dan negara yang lebih kuat. Ya. Tapi fakta di lapangannya masih banyak yang seperti itu. Nanti kita diskusikan lebih lengkap lagi ya Pak Irman. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Terima kasih. Tetap bersama kami segera kembali.